Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai daya ikat hukum internasional dengan menggunakan pisau analisis berupa aliran monisme dan dualisme. Setelah itu, saya akan menjawab pertanyaan penting, yaitu apakah Indonesia menggunakan aliran dualisme dan monisme dalam praktik hukumnya. Pertama-tama kita perlu memahami bahwa hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan salah satu pembahasan yang sangat penting dalam ilmu hukum internasional khususnya. Kenapa penting? Karena setiap negara di dunia pasti berhubungan dengan negara lain, baik melalui kerjasama ekonomi, politik, keamanan, maupun sosial. Dalam hubungan tersebut tentu ada aturan hukum internasional yang mengikat negara-negara tersebut. Namun muncul pertanyaan mendasar, yaitu apakah hukum internasional itu otomatis berlaku di dalam suatu negara setelah negara tersebut menyetujui, ataukah harus melalui proses tertentu supaya berlaku di dalam negara tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan inilah para ahli hukum internasional mengembangkan dua teori besar, yaitu teori monisme dan teori dualisme. Sekarang kita bahas teori yang pertama, yaitu aliran monisme. Aliran monisme berpendapat bahwa hukum internasional dan hukum nasional pada dasarnya merupakan satu kesatuan sistem hukum yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, dalam pandangan monisme, hukum internasional bisa langsung berlaku di dalam suatu negara tanpa harus diubah terlebih dahulu menjadi hukum nasional. Tokoh yang sering dikaitkan dengan teori monisme adalah Hans Kelsen, bapak hukum positif gitu. Ia berpendapat bahwa semua norma hukum itu berada dalam satu sistem yang berjenjang, dan hukum internasional dapat berada pada posisi yang lebih tinggi dibanding hukum nasional. Dalam teori monisme sendiri terdapat dua variasi pandangan. Pertama adalah monisme dengan primat hukum internasional. Artinya apa? Hukum internasional dianggap lebih tinggi daripada hukum nasional. Jadi kalau ada konflik antara keduanya, maka hukum internasional harus diutamakan. Kedua adalah monisme dengan primat hukum nasional. Dalam pandangan ini, hukum nasional tetap dianggap lebih tinggi, sehingga hukum internasional berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum nasional negara tersebut. Kelebihan teori monisme adalah penerapan hukum internasional menjadi lebih cepat dan efisien karena tidak perlu proses panjang, namun tidak luput dari kekurangan. Yang pertama adalah berpotensi mengurangi kedaulatan negara, terutama jika hukum internasional dianggap lebih tinggi. Selanjutnya adalah masuk ke teori kedua, yaitu aliran dualisme. Apa itu aliran dualisme? Berbeda dengan monisme, dualisme berpendapat bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah. Karena berbeda, maka hukum internasional tidak bisa berlaku secara langsung di dalam suatu negara sebelum diubah atau ditransformasikan menjadi hukum nasional terlebih dahulu.
Tokoh terkenal dalam teori dualisme antara lain adalah Heinrich Triple and Dionisio Ancelotti. Mereka menjelaskan bahwa perbedaan hukum internasional dan hukum nasional terlihat dari sumber hukumnya, subjek hukumnya, dan ruang lingkup pengaturannya. Menurut teori dualisme ini, hukum internasional mengatur hubungan antar negara, sedangkan hukum nasional mengatur hubungan di dalam negara antara individu maupun lembaga negara. Karena itu, agar hukum internasional berlaku di dalam suatu negara, harus ada proses transformasi, misalnya melalui undang-undang ratifikasi. Kelebihan dualisme adalah menjaga kedaulatan negara, karena negara tetap memiliki kendali penuh terhadap hukum yang berlaku di wilayahnya. Namun kekurangannya adalah proses penerapan hukum internasional bisa menjadi sangat lambat. Setelah memahami kedua teori tersebut, sekarang kita gunakan monisme dan dualisme sebagai pisau analisis sesuai dengan perintah soal yang telah diberikan. Pisau analisis maksudnya adalah teori ini bisa kita gunakan untuk melihat dan menilai suatu praktik negara dalam menerapkan hukum internasional. Dengan pisau analisis maksud saya, dengan pisau analisis kita bisa menentukan apakah negara lebih cenderung monisme atau dualisme. Sekarang kita masuk pada pertanyaan utama, yaitu bagaimana posisi Indonesia. Jika kita melihat praktik hukum di Indonesia secara umum, Indonesia lebih cenderung menggunakan aliran dualisme. Kenapa? Karena ada beberapa penjelasan dan alasan yang bisa menjelaskan hal ini. Yang pertama adalah dalam praktik perjanjian internasional, ketika Indonesia menandatangani perjanjian internasional, perjanjian tersebut tidak otomatis berlaku di dalam negeri, karena harus ada proses ratifikasi terlebih dahulu. Ratifikasi ini biasanya dilakukan melalui undang-undang atau peraturan presiden. Artinya hukum internasional harus diubah dulu menjadi hukum nasional sebelum berlakunya di negara ini. Ini merupakan ciri utama hukum atau dualisme tadi. Kedua, dari sisi kedaulatan negara, Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa negara memiliki kedaulatan penuh. Negara memiliki kewenangan untuk menentukan hukum apa yang berlaku di wilayahnya. Prinsip ini sejalan dengan teori dualisme. Ketiga, praktik peradilan di Indonesia. Hakim pada umumnya menggunakan hukum nasional sebagai dasar hukum atau dasar utama dalam memutuskan perkara. Hukum internasional biasanya digunakan jika sudah menjadi bagian dari hukum nasional. Ini menunjukkan bahwa hukum internasional tidak memiliki kekuatan langsung tanpa proses internalisasi. Namun menariknya, Indonesia tidak sepenuhnya dualisme murni. Dalam beberapa kondisi terdapat unsur monisme, misalnya dalam pengakuan hukum kebiasaan atau yang lebih kita sering dengar adalah common law, hukum kebiasaan internasional, atau prinsip-prinsip
hak asasi manusia internasional yang mempengaruhi hukum internasional atau hukum nasional Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa praktik Indonesia sebenarnya bersifat campuran, tetapi dominan dualisme. Kalau kita lihat dalam konteks global, memang banyak negara yang tidak sepenuhnya monisme ataupun dualisme, tetapi berada di antara keduanya, wasatiyah lah istilahnya. Hal ini karena perkembangan hubungan internasional semakin kompleks sehingga negara perlu fleksibel. Sebagai contoh kita ambil ya, dalam isu hak asasi manusia, banyak norma internasional yang kemudian diadopsi atau diakulturasi ke dalam hukum nasional. Negara-negara termasuk Indonesia di dalamnya, ini menunjukkan adanya interaksi yang kuat antara hukum internasional dan hukum nasional. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Berdasarkan penjelasan teori dan analisis yang sudah kita bahas, maka dapat kita simpulkan beberapa hal penting. Pertama adalah teori monisme menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan sistem hukum, sehingga hukum internasional dapat berlaku langsung di dalam suatu negara tanpa ada proses panjang. Kedua, teori dualisme menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah, sehingga hukum internasional harus melalui proses transformasi terlebih dahulu sebelum berlaku di sebuah negara. Transformasi seperti apa? Ya, sesuai dengan mekanisme yang ada di negara tersebut. Bagaimana, atau melalui parlemen atau melalui keputusan presiden secara langsung. Ketiga adalah monisme dan dualisme dapat digunakan sebagai pisau analisis seperti penjelasan saya terlebih dahulu tadi, untuk melihat praktik suatu negara dalam menerapkan hukum internasional. Ya, kita lihat bahwa monisme dan dualisme ini bisa digunakan secara bersamaan atau setengah-setengah. Kemudian yang keempat adalah Indonesia dalam praktiknya lebih cenderung atau lebih dominan menggunakan aliran dualisme karena adanya proses ratifikasi. Nah, ini proses transformasinya tadi kita sebut dengan ratifikasi atau perjanjian internasional. Penekanan pada kedaulatan negara dan penggunaan hukum nasional sebagai dasar utama dalam peradilan Indonesia atau peradilan nasional. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kedaulatan atas hukumnya sendiri, atas negaranya sendiri. Yang kelima adalah meskipun demikian, Indonesia juga menunjukkan unsur monismenya. Nah, Indonesia juga berarti tidak sepenuhnya menggunakan hukum dualisme murni, karena ada beberapa unsur-unsur monisme dalam aspek sehingga tidak bersifat dualisme absolut. Kita di tengah-tengah lah. Kalau enggak, kita posisi Indonesia itu setengah dualisme, setengah monisme.
Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan yang diminta adalah bahwa Indonesia lebih dominan menggunakan aliran dualisme dalam hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Akhir kata, memahami hubungan hukum internasional dan hukum nasional sangat penting karena menunjukkan bagaimana negara berinteraksi dengan dunia internasional sekaligus menjaga kedaulatan negaranya. Indonesia memiliki sejarah panjang bagaimana hukum mampu mendisiplinkan sebuah negara. Memang hukum Indonesia baru berubah sesuai dengan undang-undang, khususnya di KUHP ataupun hukum internasional. KUHP adalah serapan dari hukum Belanda. Nah, jadi Indonesia punya sejarah panjang tentang hukum nasional yang berasal dari negara lain. Itulah yang kita anggap dengan hubungan antar negara atau hukum yang lebih kita kenal dengan hukum internasional. Lebih kurang begitu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Nun wal qalam yawma yasturun. Astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.